Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini pada Minggu ke-19 setelah Trinitatis, yaitu dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Dia memberikan amanah agung kepada para murid-Nya. Di dalam Matius 28 ayat 19 ayat 20, Dia berkata demikian, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanah ini berlaku kepada semua orang percaya, dari semua golongan, dan juga dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai profesi. Dan amanah ini juga berlaku bagi kita, karena kita juga adalah imamat yang rajani. Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9 demikian, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Tugas panggilan kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah kepada kita umat tebusannya, yaitu karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dalam panggilan itu, tidak setiap orang yang menerimanya merespon dengan begitu cepat. Dalam cerita Alkitab boleh kita melihat contoh seperti Musa di dalam epistel bacaan hari ini. Dia merasa tidak sanggup, tetapi sesungguhnya jauh hari Tuhan telah mempersiapkan setiap orang yang dipanggilnya. Musa misalnya, dia 40 tahun hidup di istana Firaun, dan di sana dia mempelajari tentang birokrasi pemerintahan dan ilmu kepemimpinan. Selanjutnya dia dipersiapkan dan dididik Tuhan menghadapi alam untuk memimpin umat Israel, melihat ilmu perbintangan dan segala hal yang berkenan untuk bertahan hidup di dalam gurun, yaitu di tempat mertuanya Jitro selama 40 tahun. Kemudian dia juga menyertai Musa dalam memimpin umat Israel dengan menunjuk Harun sebagai penyambung lidah bagi Musa. Demikian juga dengan Timotius. Pada masa mudanya dia dipersiapkan oleh Rasul Paulus untuk memimpin jemaat yang akan dia gembalakan, supaya dia dapat memimpin dan mengajar mereka dengan benar untuk satu tujuan, memuliakan Allah. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudaraku, kita telah dipersiapkan Tuhan untuk tugas panggilan tersebut. Kita telah dikenal atau diperkenalkan tentang Allah sejak kita kecil, yaitu melalui orang tua kita. Kemudian Tuhan memperlengkapi kita dengan sekolah minggu di gereja, belajar CD, dan juga peribadahan dan penelaan Alkitab. Dengan demikian, kita sesungguhnya sudah disertai, dan lebih daripada itu, kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk
menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Di samping Tuhan telah mempersiapkan kita, maka kita juga seharusnya giat mempersiapkan diri dengan senantiasa rajin membaca kitab suci. Hal ini diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 13-15. Paulus berkata demikian, "Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang." Diperlengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus dan memperlengkapi diri dengan rajin membaca kitab suci sangat penting dalam tugas pemberitaan Injil, karena pemberitaan Injil itu senantiasa diperhadapkan dengan banyak tantangan. Salah satu tantangan yang terus-menerus akan dihadapi pemberitaan Injil adalah pergeseran standar kebenaran hukum, standar kebenaran etika, standar kebenaran moral, dan juga standar kebenaran spiritual yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Di tengah masyarakat yang dinamis, masyarakat cenderung meninggalkan esensi kebenaran yang fundamental yang ditetapkan Tuhan. Masyarakat dalam hidup bersamanya mau membuat standar kebenaran yang disepakati bersama. Hal ini telah terjadi pada masa-masa sekarang, di mana sebagian masyarakat dunia telah membenarkan tindakan aborsi, telah melegalkan perkawinan sejenis, dan sudah ada yang banyak permisif tentang perceraian. Dan bahaya yang paling mengancam keberlangsungan hidup orang beriman adalah ateisme. Untuk melakukan tugas panggilan pemberitaan ini, marilah kita mengikuti nasihat Paulus kepada Timotius, yaitu dalam tugas pemberitaan itu yang pertama kita harus menguasai diri dalam segala hal. Tantangan pertama dan yang paling besar dalam tugas pemberitaan Injil adalah datang dari dalam diri si penginjil tersebut. Seorang penginjil yang tidak memiliki integritas tentu tidak akan diterima oleh orang lain, bahkan bisa menjadi batu sandungan yang menghambat orang lain percaya kepada Tuhan. Karena itu, seorang pemberita Injil harus menguasai diri dalam segala hal. Apa yang diucapkan, dia harus menunjukkan itu dalam contoh yang nyata dalam praktek kehidupan keseharian. Paulus sendiri juga melakukan hal tersebut. Di 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus berkata demikian, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Kemudian Paulus menasihatkan hal tersebut kepada Timotius dengan berkata, "Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau." 1 Timotius 4 ayat 16. Selanjutnya, dalam perikop bacaan ini, Paulus mengulangi nasihatnya kepada Timotius dengan berkata, "Kuasailah dirimu dalam segala hal" di ayat 5. Hal ini tentu berlaku bagi kita semua. Dalam hal apa saja kita menguasai diri. Yang pertama dari perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri dan tidak mampu melakukan tugas yang besar adalah hal umum yang dirasakan oleh setiap manusia. Memang benar, tidak seorang pun yang layak dan mampu melakukan tugas panggilan Allah kalau mengandalkan kemampuannya sendiri. Orang yang paling pintar sekalipun, kalau dia hanya mengandalkan kepintaran dan kemampuan dirinya sendiri, tidak akan berkuasa memberitakan berita Injil tersebut. Tetapi orang yang paling lemah dan bodoh sekalipun akan mampu melakukan tugas benar penginjilan tersebut apabila Tuhan sudah memperlengkapi dan memampukannya. Maka karena itu, kalau Tuhan memanggil kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mampu
Karena Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan juga yang memampukan kita. Maka karena itu, mari kita lakukan tugas panggilan kita untuk memberitakan Injil. Dalam tugas pemberitaan Injil itu kita harus menguasai diri supaya tetap rendah hati. Keinginan natural setiap orang adalah ingin dipuji, ditinggikan, dan dihargai. Tidak terkecuali juga seorang pemberita Injil. Karena itu, seorang pemberita Injil harus waspada dan hati-hati, dan harus selalu menguasai dirinya supaya kuat melawan godaan untuk dipuji-puji dan ditinggikan, supaya dia jangan jatuh ke dalam kesombongan. Pusat pemberitaan harus diingat adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita sendiri. Jangan seorang pun di antara kita meninggikan dirinya dalam kesaksian-kesaksian dan pemberitaan-pemberitaan Injil yang dilakukan dengan memakai nama Yesus. Prinsip pemberitaan Injil adalah seperti yang dikatakan Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 30. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Kita harus menjadi garam dunia yang memberitakan rasa cinta kasih dan perdamaian dan karya-karya besar Tuhan Yesus tanpa menonjolkan diri. Kita tidak boleh menonjolkan diri dan mengharapkan pujian dari tugas pemberitaan kita. Karena itu, tetaplah rendah hati. Dalam tugas pemberitaan Injil, kita harus menguasai diri kita supaya tetap sabar dalam penderitaan. Tugas pemberitaan Injil membutuhkan kesabaran. Karena kebenaran Injil tidak selesai dalam sekali pemberitaan. Karena harus dinyatakan terus-menerus sampai akhir zaman. Kebenaran itu akan terus bertanding dengan kebohongan dan ajaran sesat sampai Kristus datang kedua kali. Disinilah kesabaran kita diuji, supaya tetap sabar menyuarakan kebenaran. Dalam menyatakan kebenaran, kita bisa saja menderita karena dibenci, difitnah, disisihkan, bahkan mungkin akan dibunuh seperti Tuhan Yesus. Karena kita hidup dalam dunia yang penuh kebohongan dan kemunafikan, dan tidak senang dengan kemurnian dan kejujuran. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kebencian dan dendam, yang tidak senang dengan seruan kasih dan pengampunan. Kita menghadapi masyarakat yang cenderung tidak menyukai teguran dan kebenaran. Ketika kita menegur kebohongan, kebencian, dendam, dan berbagai tindakan amoral yang mereka lakukan, kita akan dibenci dan akan menghadapi penderitaan. Untuk itulah kita dipanggil. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jangan berputus asa. Sabarlah, berarti kita tekun melakukan semua pekerjaan pemberitaan Injil itu sampai Kristus datang kedua kali. Saudaraku yang terkasih, kemudian mari kita melakukan tugas pemberitaan Injil itu atas kuasa yang dari Tuhan. Dengan menyebarkan dan kemudian memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan. Di dalam 2 Timotius 3:16, Paulus mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berarti memberitakan Injil adalah mengajar dan mendidik orang supaya mengetahui dan hidup di dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Karena itu, ajaran atau khotbah yang kita beritakan bukan sekedar memuaskan keinginan telinga para pendengar, tidak hanya menyenangkan hati dan keinginan mereka. Khotbah yang benar tidak hanya memberitakan berkat Tuhan, tetapi harus mendidik dan mengajarkan kebenaran yang fundamental dan menegur orang-orang yang melakukan kesalahan dan menyerukan mereka supaya bertobat, meninggalkan jalannya yang sesat dan kembali kepada jalan yang benar supaya beroleh keselamatan dari Tuhan. Hal ini tentu tidak akan disukai banyak orang, karena banyak orang yang tidak menyukai ajaran sesat, ajaran sehat, bahkan memalingkan mukanya dari sana. Demikian dikatakan Paulus dalam perikop bacaan kita itu. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat.
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dalam hal ini, jangan pernah berhenti mengajarkan kebenaran dan menegur kesalahan. Jangan pernah menyesuaikan kebenaran dengan keinginan mereka. Karena kebenaran yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat sesungguhnya bukanlah kebenaran yang benar, tetapi pembenaran ketidakbenaran. Semua kebenaran yang disepakati oleh masyarakat dalam hidupnya bersama harus diukur dengan kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran yang fundamental. Kebenaran yang harus kita suarakan terus-menerus adalah yang pertama, hidup itu berasal dari Allah dan berada di bawah kuasanya, bukan atas usaha manusia sendiri. Maka kita harus mengajarkan hidup dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Yang kedua, hidup bersekutu adalah kodrat dari semua manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Dalam kemajuan zaman yang menarik banyak manusia, semakin individualistis dan semakin egois, hidup dalam kesendirian sehingga hidup dalam keterasingan. Di sanalah tugas kita menegur, menasehati dan mengajar supaya mereka kembali kepada kodrat mula-mula, yaitu hidup bersekutu dengan Tuhan dan hidup bersekutu dengan sesama. Kemudian kita juga harus mengajar berulang-ulang, dunia bukan tujuan akhir hidup manusia, tetapi adalah surga dan hidup yang kekal. Karena itu, kita mengajarkan semua orang-orang supaya mengetahui tujuan itu, supaya jangan sesat di dalam perjalanan kehidupan di dunia, berjeri lelah siang dan malam tanpa arah tujuan, sehingga letih dan lesu, dan tidak mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Banyak orang hanya mengenal bahwa hidupnya hanya sementara di dunia, dan untuk itu sebagian banyak orang mencari kesenangan sepuas-puasnya selagi masih hidup. Kita harus mengingatkan mereka bahwa pola kehidupan yang demikian adalah sia-sia. Tetapi kita harus mengingatkan, bukan soal berapa lama kita hidup di dunia, bukan soal berapa banyak kita menikmati kehidupan, tapi soal bagaimana kita memberikan buah yang baik. Paulus mengingatkan kita tentang hal itu, tentang keteladanan hidup dan tujuan hidupnya di dunia, di dalam Filipi 1 ayat 22a. Di sana dia mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Karena tujuan akhir kita adalah surga, maka selama di dunia hanya satu misi kita, menyatakan kemuliaan Allah dengan bekerja memberi buah, menjadi berkat bagi orang banyak. Dalam tugas penginjilan, kita harus diperhadapkan dengan berbagai situasi yang sering situasinya tidak baik-baik saja. Maka karena itu, kita harus senantiasa siap sedia dalam pemberitaan Injil itu. Walau kadang-kadang situasi emosionalnya tidak bagus, situasi politis mungkin mencekam, walau kadang-kadang suasana hati kita lagi berduka karena kesusahan, walau kadang-kadang orang lain tidak mau mendengarkan, tetapi kita harus senantiasa memberitakan Injil itu, baik atau tidak baik keadaannya. Situasi dan juga keadaan dan juga suasana emosional daripada kita tidak boleh menjadi penghambat bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Kebenaran harus tetap disuarakan, kesalahan harus tetap kita tegur, dan kita harus tetap giat mengajak orang bertobat supaya mereka hidup dalam kebenaran. Walaupun resiko itu harus kita tanggung, dibenci, bahkan mungkin akan dibunuh. Karena itulah tugas panggilan kita. Karena itu, siap sedialah dalam pemberitaan Injil, baik atau tidak baik adanya. Sekarang mari kita merenungkan bagaimana kita melakukan tugas kesaksian kita. Kesaksian itu kita lakukan pertama sekali tentu sekali dengan perkataan. Kita harus memulainya itu dengan berkata benar, bukan berkata bohong. Dalam kehidupan masa sekarang ini, sudah semakin banyak orang yang berbohong dan itu dianggap tidak dosa. Salah satu dosa yang sering diulang-ulang adalah ketika kita menanyakan posisinya di mana melalui pesawat seluler yang sudah ada dimiliki oleh masing-masing orang sekarang. Ketika kita WA
atau telepon seseorang dan bertanya, sudah di mana posisinya? Jawaban paling umum adalah OTW. Mereka mengatakan on the way, padahal masih di rumahnya, padahal belum berjalan. Maka karena itu, sebagai pemberita Injil, kita harus berintegritas. Hidup dalam apa yang kita katakan. Katakan ya bila iya, tidak bila tidak. Kita harus lebih banyak mengucapkan syukur dan bukan bersungut-sungut dan mengeluh. Bapak Ibu, kita harus mengakui kehidupan zaman sekarang sudah semakin sejahtera. Tetapi ironinya, manusia sekarang lebih gampang bersungut-sungut daripada generasi yang lalu. Pada generasi-generasi zaman dulu, kehidupan masih sangat sulit, tapi mereka masih dapat bersukacita. Orang yang bersungut-sungut, memiliki sebesar apapun harta, dan juga mendapatkan kesenangan sebanyak apapun, dia tidak akan pernah menikmatinya karena bersungut-sungut. Tapi orang yang bersyukur, dia akan senantiasa bersukacita, walau sedikit harta, dan walau kemudian dia tidak memiliki banyak harta di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, kata-kata kita sebagai penginjil harus menghargai, bukan merendahkan dan mencaci maki. Di media sosial banyak kita lihat manusia-manusia sekarang ini sangat-sangat cepat menghujat orang dalam kesalahan. Dan masyarakat kita cenderung sekarang rajin membagikan berita-berita yang tidak baik. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya harus menghargai seseorang, tidak membicarakan keburukan-keburukannya, apalagi memviralkan itu di media sosial. Mari kita hanya lebih banyak memberitakan hal-hal yang baik mengenai orang lain, apalagi berita baik tentang Tuhan Yesus. Kata-kata kita harus lemah lembut, dan bukan kata-kata yang keras dan kasar. Saudara-saudaraku yang terkasih, caci maki sering sekali dan bulian kita lihat dalam kehidupan keseharian dipertontonkan di media sosial. Tetapi kita sebagai orang percaya yang dipanggil dan diutus untuk bersaksi, hendaklah kata-kata kita tetap lemah lembut dan sopan. Kata-kata kita harus meyakinkan dan memberi semangat, bukan menakut-nakuti. Bapak, Ibu, Saudaraku, banyak ahli yang selalu memprediksi dunia ini akan semakin runyam. Mereka tidak menyadari bahwa perkataan-perkataan dan analisa-analisa yang mereka lakukan itu mendatangkan ketakutan bagi masyarakat banyak. Kita sebagai saksi Kristus harus memberikan kata-kata yang meyakinkan dan menumbuhkan pengharapan dengan percaya dan mewartakan kepada setiap orang bahwa hari besok lebih baik daripada hari ini, bahwa Tuhan senantiasa menyediakan berkat-Nya tiap pagi. Maka apapun penderitaan dari orang lain, apapun pergumulan kita harus meyakinkan mereka bahwa pergumulan dan penderitaan itu bukan akhir segala-galanya, tetapi adalah awal dari kebahagiaan. Dan di balik duka cita itu, sesungguhnya Allah telah menyediakan sukacita bagi kita masing-masing. Kemudian sebagai orang percaya dan yang diutus untuk memberitakan kabar baik, kata-kata kita harus membawa kata-kata damai sejahtera, bukan memprovokasi dan memecah belah. Saudaraku, janganlah pernah menjadi provokator yang membawa kata-kata yang memecah belah, merusak persekutuan, dan menghancurkan kerukunan persaudaraan. Saudaraku yang terkasih, kita harus senantiasa membawa damai sejahtera dan memberikan cinta kasih. Dalam semua perkataan, kita harus menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dalam banyak hal lagi, kata-kata kita harus menjadi kata-kata yang baik untuk kesaksian demi kemuliaan nama Tuhan. Semua kata-kata itu harus mewujud dan nyata dalam perbuatan. Dalam demikianlah kita memiliki integritas. Kesaksian yang paling efektif dan yang berkuasa adalah apabila kita melakukan apa yang kita ucapkan. Dengan kata lain, kesaksian yang paling efektif adalah cara hidup yang baik. Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 demikian. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah
pada hari yang melawat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah saksi Kristus yang dipanggil dan diutus ke dunia ini. Karena itu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, nyatakanlah kebenaran, baik atau tidak baik keadaannya. Bersaksilah dengan perkataan yang baik dan cara hidup yang baik, supaya orang lain ikut memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Tunaikanlah tugas panggilanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, atas kasih setia Tuhan memanggil kami menjadi saksi Kristus di dunia ini. Maka perlengkapi kami dengan Roh Kudus dan seluruh senjata rohani, agar kami diberi kemampuan bersaksi dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dan dalam setiap waktu di dalam kehidupan kami. Berangkatkan kami menjadi saksi-Mu, hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.